Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja penjelasan dari Alfiyat Ibn Malik, bait ke-9 dan bait ke-8 dan ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuna, bermula ucapan kita ulama ahli nahwu. Lafdzun itu lafad, mufidun yang berfaedah, kastakim seperti halnya lafad istakim. Wasmun, dan itu seperti halnya kalimat isim, wa fi'lun dan kalimat fi'il, summa harfun kemudian kalimat huruf. Al-kalim, bermula yang dinamakan kalim. Wahiduhu, bermula satuan yang menyusun kalim, kalimatun itu dinamakan kalimat. Wal qaulu, bermula kaul, am itu umum, apa kaul. Wal kilmatun, bermula yang dinamakan kilmah atau kalimah. Biha dengan wakilmatun, bermula yang dinamakan kilmah. Biha dengan kilmah. Apa kalamun, kalam qad yu'am yang dituju, apa qad yu'am yang dituju, apa kalam. Kita mulai penjelasannya. Kita mengambil dari kitab Alfiyat Ibn Malik Sarah Ibnu Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam secara istilah menurut ulama ahli nahwu yaitu lafaz yang berfaedah dengan yahsunu sukutu alaiha, seseorang yang mendengarkan itu akan diam, paham akan suatu ucapan itu. Sedangkan lafaz yaitu jenis yang mengandung kalam, kalimat, dan kalim. Jadi lafaz ya bisa kalimat, bisa kalam, bisa kalim gitu. Wa yashmalu al-muhmal, dan mengandung juga sesuatu perkara yang muhmal itu tidak terpakai. Jadi lafaz itu juga mengandung kata-kata yang muhmal, itu juga termasuk lafaz. Seperti hanya lafaz daizin itu enggak dipakai. Wal musta'mal, dan sesuatu yang terpakai. Jadi lawannya muhmal itu musta'mal, seperti amrin. Wa mufid akhrajal muhmal, maka ketika lafaz al mufid itu lafaz pengertian yang kedua, itu lafaz yang berfaedah atau mufid, itu mengeluarkan al muhmal, sesuatu yang tidak terpakai dalam bahasa itu, maka tidak bisa dinamakan kalam, karena pengertian yang kedua itu al mufid, sesuatu yang berfaedah. Kemudian wa faidan yasunu sukutu alaiha akhrajal kalimat, kilmah, kalimat ya, akhrajal kalimat wa ba'dal kalim. Kemudian yasunu sukutu alaiha juga, sehingga diamnya seseorang mendengarkan itu juga mengeluarkan kalimat. Kenapa? Karena ketika kalimat seseorang mengatakan suatu ucapan yang berupa kalimat saja, maka seseorang itu akan bertanya lagi. Itu karena perlu diketahui kalimat yang dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu beda. Kalau kalimat yang bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu namanya kata. Satu kata, orang yang mengatakan satu kata itu tidak bisa dipaham. Wa ba'dul kalam, kemudian sebagiannya itu kalimah, wa ba'dul kalim, dan sebagian kalim. Wa huwa, sedangkan dinamakan kalim itu ma tarakaba min salasi kalimatin, yaitu sesuatu yang tersusun dari 3 kalimat ataupun lebih, faksar. Walam yasunu sukut alaihi, tetapi seseorang yang mendengarkan suatu perkataan itu belum paham. Seperti hanya perkataan ingkoma zaidun, itu tidak bisa dinamakan kalam, baru bisa dinamakan kalim karena berkumpulnya 3 kalimat. Tetapi kenapa tidak bisa dinamakan kalam? Karena tidak bisa dipaham. Ketika adanya syarat maka harus adanya jawab. Ingkoma, apabila berdiri siapa zaidun zaid, nah ini masih membutuhkan jawaban. Ketika membutuhkan jawaban tidak dijawab, berarti itu belum dinamakan kalam. Kemudian wala yatarokabu al kalam ila minis maini, dan kalam itu tersusun paling sedikit itu 2 kalimat, seperti hanya lafaz zaidun qaimun. Nah, zaidun qaimun bisa dinamakan kalam karena bisa tidak dipaham,
karena bisa dipaham. Sebenarnya hanya lafaz seperti hanya Zaidun Qaimun. Zaidun Qaimun itu suatu berita tentang berdirinya Zaid. Ketika orang mendengarkan bahwa Zaid berdiri, pasti orang yang mendengarkan itu paham. Aumi fi'lin awasmin, atau dari fi'il dan isim. Sebenarnya lafaz qoma Zaidun. Wa qaulu musannif istaqim. Kemudian ucapan musannif itu istaqim. Fa innahu kalam murakabun min fi'li amrin wa fa'ilin mustatir wa taqdiru istaqim anta. Kemudian yang dicontohkan oleh musannif itu seperti hanya lafaz istaqim. Sesungguhnya lafaz istaqim itu merupakan kalam karena dalam lafaz istaqim itu tersusun dari fi'il dan fa'il. Walaupun fa'ilnya itu tersimpan yaitu lafaz anta. Itu mustatirnya wujub ya. Wa taqdiru istaqim anta. Fastighna bil misal an ayyakuna faidatan yahsunu sukut alaiha. Kemudian karena alasannya, karena dengan contoh istaqim ini walaupun kelihatannya satu lafaz tapi sebenarnya dua lafaz. Terus faidatun yahsun, kemudian faidahnya itu baik sehingga menimbulkan seseorang yang mendengarkan itu akan diam karena paham. Faka'annahu qala al-kalam huwa al-lafzul mufidu faidatan ka faidatil istaqim. Nah, wa inna ma qala al-musannif kalamuna liyu'lam anna ta'rif innama huwa lil kalam fi istilahin nahwiyin la fi istilahil lughawiyyin wa huwa fil lughat ismun likulli ma yutakallamu bihi mufidan kana aw ghairi mufid. Nah, kenapa memakai lafaz musannif itu memakai kalamuna, yang dimaksud itu ulama ahli nahwu, karena ucapan ini itu bukan merupakan pendapat dari ulama lughawiyyin atau ulama bahasa. Nah, kalau menurut ulama lughawiyyin itu apa? Ismun likulli ma yutakallamu bihi, yaitu yang namanya kalam itu suatu nama bagi sesuatu yang diucapkan baik itu berfaedah ataupun tidak berfaedah. Wal kalim ismu jinsin wa wahiduhu kalimat. Kemudian kalim itu isim jenis, suatu kumpulan suatu isim maksudnya. Wahiduhu kalimat. Kemudian satuan dari kumpulan kalimat itu dinamakan kalim. Satuan dari yang menyusun kalim itu dinamakan kalimat. Nah, kalimat itu ada kalanya kalimat isim, ada kalanya kalimat fi'il, dan juga ada kalanya kalimat huruf. Li'anna ingdalat ala makna fi nafsi ghairu muqtarin bisamin fa ya al-ismu. Nah, ketika sesuatu kalimat itu mempunyai makna sendiri, mempunyai makna gitu, mempunyai arti dari sananya, mempunyai makna dengan sendirinya dan tidak bersamaan dengan zaman, itu dinamakan kalimat isim. Dan apabila bersamaan dengan zaman, maka itu dinamakan kalimat fi'il. Apabila tidak menunjukkan makna dengan sendirinya, membutuhkan kalimat lain, maka itu dinamakan huruf. Nah, maksudnya bisa bersamaan dengan zaman gimana? Ketika bisa bersamaan dengan zaman, contoh kata yang menunjukkan zaman madi, telah, atau yang telah lewat, telah, yang sedang dilakukan, sedang, yang akan dilakukan, akan. Nah, ketika bertempelan dengan kata telah, sedang, atau akan, ketika bisa bersamaan dengan kata ketiga ini, maka itu dinamakan kalimat fi'il. Contoh, sedang meja, sedang meja, itu tidak bisa bersandingan atau tidak bisa bersamaan. Kata meja itu tidak bisa bersamaan dengan kata sedang. Nah, ketika tidak bisa bersamaan itu, maka tidak bisa dinamakan kalimat fi'il. Nah, ketika tidak bisa bersamaan berarti dinamakan kalimat isim. Ketika bisa bersamaan maka dinamakan kalimat fi'il. Memukul, contoh, memukul, sedang memukul, bisa. Tapi kalau buku, sedang buku, itu tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa maka dinamakan kalimat isim. Nah, kalau bisa bersamaan dengan ketiga kata tadi, maka itu dinamakan kalimat fi'il. Kemudian selanjutnya wal kalimat tarokaba misalasi kalimatin faksaro. Kemudian yang dinamakan kalim itu sesuatu lafaz yang tersusun dari tiga
kalimat ataupun lebih qala in qoma zaidun. Itu in qoma zaidun itu dinamakan kalim karena apa? Sudah tersusun dari 3 kalimat itu, in qoma dan zaidun. Nah, selanjutnya al kalimat hiya al-lafzul mawdu' li ma'nal mufrad. Faqaulu al-mawdu' li ma'na akhrajal muhmal kadaizin. Kemudian yang dinamakan kalimat itu yaitu lafaz yang tercetak atau terbuat dari satu kalimat, dari satuan itu, menunjukkan makna satu. Bukan mufrad itu bukan isim mufrad yang menunjukkan makna itu gitu. Faqala al-mawdu' li ma'na, yang tercetak yang dipakai maka mengeluarkan lafaz daizin. Kemudian summa dzakal musannif anal qaul ya'umul jami'a. Kemudian sesungguhnya makna qaul itu lebih umum daripada kalimat, kalam dan kalim. Jadi ketiga istilah ini itu semuanya bisa dinamakan qaul. Kalimat bisa dinamakan qaul, kalim bisa dinamakan qaul, kalam bisa dinamakan qaul. Nah, kemudian summa dzakarul musannif rahimallahu taala annal qala, ini udah ya. Istimalu fil mufrad. Unzur kalaman. Summa dzakarul musannif annal kalimat qad yuqsadu bihal kalam. Kilmah ya. Summa dzakarul musannif annal kilmah qad yuqsadu bihal kalam. Qawli la ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Nah, ini bukan kalimat ya, kalimat, maaf. Summa dzakarul musannif anal kalimat qad yuqsadu bihal kalam. Sesungguhnya ada suatu kalam itu yang dimaksud adalah kalimat. Kalimat itu contoh la ilaha illallah dinamakan kalimat ikhlas ataupun hailalah. Terus subhanallah kalimat thayyibah dan lain-lain. Jadi ada suatu kalimat yang dituju adalah kalam. Wa qad yajtami'u al-kalam al-kalim fi sadqi wa qad yunfardu ahaduhuma. Kemudian kadang suatu kalam itu bisa dinamakan kalim, kadang kalim itu bisa dinamakan kalam, tapi terkadang juga tidak bisa keduanya gitu. Tergantung pengertian yang tadi. Fa misalu istimahima, kemudian contoh yang bisa dinamakan kalim dan kalimat itu contohnya qad qama zaidun, itu bisa dinamakan kalim. Terus juga bisa dinamakan kalimat. Kenapa? Karena kalimat bisa dinamakan kalam, juga bisa dinamakan kalim, bukan kalimat. Bisa dinamakan kalam, juga bisa dinamakan kalim. Kenapa? Karena kalam ketika sudah bisa dipaham, qad qama zaidun, sungguh Zaid telah berdiri gitu. Orang telah paham. Juga satu itu mufid. Jadi syaratnya kalam itu kan huwa lafzul mufidu kastakim, lafaz yang berfaedah seperti hanya faedahnya lafaz istaqim. Sesuatu lafaz yang kalau didengarkan itu seseorang akan paham, minimal tersusun dari 2 kalimat gitu. Nah, kemudian pada lafaz qad qama, sungguh Zaid telah berdiri, sudah terkumpul 3 kalimat, berarti melebihi dari 2 kalimat, sudah 3. Nah, kemudian ketika seseorang itu mendengarkan, maka dia itu akan paham. Nah, ketika seperti ini itu bisa dinamakan kalam. Nah, kalim itu syaratnya gampang, cuman tersusun dari 3 kalimat. Nah, qad qama zaidun itu sudah tersusun dari 3 kalimat, maka itu bisa dinamakan kalim. Wa misalul infirodil kalim, kemudian contoh yang hanya bisa dinamakan kalim itu in qama zaidun. Kenapa alasannya? Karena ini belum ada jawabnya. Wa misalul infirodil kalam, kemudian contoh yang hanya bisa dinamakan kalam itu zaidun qaimun. Kenapa tidak bisa dinamakan kalim? Karena hanya tersusun dari 2 kalimat. Nah, walafumikum, mungkin penjelasannya selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.